Selamat pagi, kembali lagi bersama kami. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan IG Live. Kembali lagi bersama kami pada acara The Fifth Series Weekend Lecture dengan topik besar yaitu autoimun dan alergi pada anak. Eh, Hari ini topik yang akan dibawakan mengenai perawatan kulit pada anak alergi. Telah bergabung bersama kami yaitu Dr. Retno Indar Windayati, MSI Spesialis Kulit Kelamin Konsultan, FINSDV, VAADV. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Ya, sehat nggak dokter? Sehat semuanya. Ya dokter. Jadi hari ini kami akan Dokter Retno akan membahas mengenai perawatan kulit pada anak alergi. Sebelumnya Dokter Retno akan memaparkan materi sedikit untuk overview mengenai topik hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Nanti para ayah ibu, bunda, semua pemirsa dari IG Live bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat IG Live, nggih. Untuk materinya dokter mengenai perawatan kulit pada anak alergi, monggo dokter dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih, selamat pagi kepada Dr. Jovita Olivia dan seluruh Bapak Ibu dan pemirsa semuanya. Salam sehat untuk kita semuanya, semoga Bapak Ibu semua dan pemirsa sehat semua di masa pandemik ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bagian anak yang memberikan waktu kepada saya untuk memberikan materi mengenai perawatan kulit pada anak alergi. Bunda tahu ya, kalau punya anak alergi itu bagaimana ya, pasti kan akan selalu gelisah ya, kenapa kok kulit anakku selalu ada merah-merah, sering gatel, sering goleng-goleng hitam. Nah itu makanya kalau kita punya anak alergi sebaiknya kita memberikan perawatan yang lebih intensif sekali ya. Kita mulai saja ya mengenai bagaimanakah perjalanan untuk anak kulit yang menderita alergi. Nah ini Bunda tahu ya, ini yang tampilan sebelah kiri kelihatan pada anak yang baby yang sehat ya, tampak mulus ya, kulitnya tampak kenyal ya, kemudian tampak lembab ya, bandingkan dengan yang sebelah kanan. Ini adalah anak yang menderita alergi ya. Orang kita ya sering menyebutnya adalah suatu eksem susu ya, karena kulitnya merah, apalagi kalau pada waktu memberikan ASI ya, sering menempel pada payudara bunda semuanya ya itu ya. Jadi kok jadi merah, apakah ini karena ASINya ya? Sehingga kadang-kadang sebagai orang tua kita, wah ini jangan diberi ASI, kasih aja susu formula, padahal itu adalah mitos yang tidak benar ya. Sebenarnya ini bisa dihindari kalau Bunda kita lihat ya, mungkin Bunda tahu ya, mungkin aku juga menderita alergi ya dulunya ya, aku misalnya kalau aku minum susu atau makan ikan laut atau telur sering aku gatal-gatal ya. Jadi sebaiknya ya Bunda kalau punya baby seperti ini, Bunda ingat-ingat aku alergi ya, berarti Bunda harus menghindari bahan-bahan yang menimbulkan alergi ya, karena kalau kita tahu ya bahwa ASI itu biasanya dari makanan yang dimakan oleh Bunda ya. Jadi kita hindari dulu, bukan kita harus aku tidak boleh sama sekali makan itu, bukan, kita mengurangi konsumsi makanan yang ada alerginya. Nah, kalau Bunda punya baby seperti ini ya, jangan diberikan minyak telon atau salep-salep yang lain. Sebaiknya Bunda bawa ke dokter, karena kalau kita salah memberikan obat-obatan, oles-olesan, malah anak ini malah menjadi kulitnya menjadi putih atau menjadi belang tambah hitam ya. Tidak apa-apa ya. Bunda bawa ke dokter dan kemudian kita berikan salep. Nanti dokter akan memberikan salep yang bisa dibawa ke rumah ya. Seandainya ya babynya muncul lagi merah sedikit, lebih baik dioleskan ya, dioleskan aja tipis-tipis ya, tipis-tipis, dan Bunda salepnya bisa kalau sudah tidak terpakai, sudah sembuh, disimpan di kulkas ya, di tempat sayur itu supaya salepnya bisa tahan lama. Slide berikutnya.
Nah, ini juga ya, Bunda pernah nggak punya baby ataupun anak yang kulitnya bersisik ya, ini bersisik. Bandingkan sebelah kiri ya, ini baby yang normal ya, kulitnya normal. Yang sebelah kanan ini kulitnya bersisik seperti ini, tampak kering sekali ya. Mengapa bisa demikian ya? Ini ya, seperti ini ya. Bunda tahu ya bahwa kalau anak-anak yang baby ya alergi ya itu biasanya itu memang bawaan dan kita tahu bahwa kulit pada orang anak normal ya dengan anak yang menderita alergi itu berbeda dalam strukturnya tetap tapi ketebalannya yang berbeda komposisinya. Misalnya kolagennya pada anak normal itu tampak lebih tebal daripada anak yang alergi ya. Demikian juga sistem imunnya agak berbeda ya. Nah, dengan demikian bahwa anak-anak yang alergi itu seperti sangat sensitif sekali. Pada waktu musim pancaroba lebih kering daripada anak normal. Kemudian kalau anak-anak yang alergi ini digigit nyamuk atau sedikit aja kena debu tampak lebih gatal sekali ya, dan gatal dan menggaruk. Akibatnya apa? Kulitnya menjadi kering sekali. Nah, nanti Bunda kalau seperti ini ya sebaiknya jangan kulit keringnya jangan dicubili ya, jangan dicubili nanti malah jadi luka. Biarkan saja ya, nanti diberikan pelembab saja ya. Slide berikutnya. Nah, ini ya tadi seperti saya contohkan bahwa ini lihat ya, ini yang di atas ini ya lihat ya, ini adalah seperti bidur ya, bidur ataupun dia karena digigit nyamuk tampak lebih merah sekali ya dan mudah berbekas. Demikian juga yang di bawah ya, baby yang di bawah ya, ini juga seperti gigitan nyamuk di sini tampak lebih merah ya. Nah, Bunda kalau seperti ini ya, apa yang dikerjakan Bunda? Nah, ini sebaiknya Bunda berikan salep ya, tadi ya diberikan oleh dokter ya, jangan dioles-oles ya. Biasanya Bunda kan ini kasih minyak telon ya, minyak telon atau minyak atau mentega yang tak goreng, jangan ya, sebaiknya bawa ke dokter aja supaya kulitnya bisa sembuh normal kembali ya, tidak memberikan bekas ya, terutama bekasnya. Nah, slide-nya ini kita lihat ya, ini ya yang di atas ini ya, seringkali ya kalau tiba-tiba kok anakku gatal sekali, kok timbul bekas hitam-hitam, apa yang harus kekerjakan ya? Ya, ini kalau sudah seperti ini sebaiknya ya diberikan salep saja ya, dan salepnya ingat Bunda, kalau salep dari dokter ya sebaiknya dioleskan yang tempat hitamnya saja ya, pakai cotton buds ya. Dan anak jangan dibiasakan untuk menggaruk ya, digaruk itu malah tambah lebar, nanti lukanya hitamnya tambah lebar ya. Kenapa Bunda kok diberikan di tempat luka ya? Karena salepnya itu yang bekas hitam kalau sampai melebar ke kulit normal, nah kulit normalnya akan berubah jadi putih ya, kan putih malah jadi jelek ya, seperti lingkaran-lingkaran begitu ya. Sebaiknya dipaskan aja yang hitam pakai cotton buds ya. Juga bila anak-anak seperti ini kalau tidur sebaiknya pakai celana panjang piyama itu dan lengan panjang ya, supaya gigitan nyamuk itu tidak bisa menembus pada kulitnya ya. Dan ini biasanya ini timbul pada anak-anak sampai usia 6 ataupun bahkan sampai pubertas ya. Kenapa seperti itu? Karena sistem imunnya kita pada anak-anak ya, baby sampai anak itu baru majur, baru bisa sempurna lepas balita sekitar 6 tahun ya. Dengan demikian maka kita waspada saja setelah 6 tahun ya, biasanya anak-anak itu jadi tidak terlalu risiko, terlalu rentan dengan debu maupun dengan gigitan nyamuk maupun dengan pergantian cuaca, itu dia lebih tahan. Nah, demikian juga ini yang di bawah, kaki di bawah ini ya Bunda ya, tampak kering ya, tampak merah, kemudian ada bekasnya ya. Kalau Bunda menjumpai seperti ini, Bunda sebaiknya
Habis mandi ya pakai pelembab ya, pakai pelembab. Setelah kering baru dioleskan salep-salepnya ya. Jangan dibalik, pakai salep dulu pakai pelembab. Nanti kalau pakai salep terus kemudian dikasih pelembab dioleskan seluruh kaki, nanti salepnya yang untuk hitam-hitam bisa melebar ya, bisa melebar seluruh kaki, malah nanti menimbulkan belang ya, belang yang tidak kita inginkan. Baik. Nah, apa saja hal-hal yang perlu dihindari ya untuk anak-anak maupun baby yang menderita alergi? Sebaiknya menghindari selimut yang berbulu ya. Kenapa demikian ya? Selimut yang berbulu kadang-kadang bulu itu pertama kalau terhirup pada terhidup pada hidung akan memicu sistem imun sehingga menimbulkan alergi ya. Dan alergi ini menimbulkan lebih sensitif untuk kulitnya. Demikian juga selimut yang berbulu itu kalau menempel di kulit ya, kalau yang tidak tahan menimbulkan gatal ya. Sebaiknya pakai selimut yang kain yang bebas bulu yang tidak berbulu. Kemudian apa yang kita lakukan bila cuaca terlalu panas ya? Pakailah payung atau topi ya. Payung atau topi itu penting ya untuk menghindari paparan sinar matahari. Kenapa demikian? Ya karena sinar matahari itu adalah suatu trigger atau pemicu apabila kalau itu panasnya terlalu menyengat maka kulit tidak tahan. Yang kedua, sistem imun itu akan bereaksi dan menimbulkan merah-merah di kulit dan juga menimbulkan gatal ya. Demikian juga kalau terlalu dingin, baby yang terlalu dingin harus kan pakai mantel ya, mantel dan ataupun dengan selimut ya. Kalau diajak jalan-jalan tuh gitu ya, pakai kalau panas pakai payung atau topi, kalau dingin menggunakan selimut yang tidak berbulu. Nah, ini juga ya, yang di bawah hindari juga sinar matahari atau gunakan payung ya, tadi sudah ya dengan topi. Nah, untuk mandi, ya, cobalah ya, kalau untuk baby maupun anak, jangan menggunakan air panas yang terlalu ekstrem panas ya, ataupun terlalu dingin ya. Sebaiknya gunakan air yang suam-suam kuku saja ya, tidak terlalu ekstrim ya. Suam-suam kuku, dan nanti kalau Bunda mau memandikan ya untuk baby yang itu ya, yang kulitnya kering, sebaiknya di bathtubnya diberikan baby oil ya. Baby oil itu ya sedikit aja, itu mengandung minyak ya. Minyak ini bisa menutupi kulit yang kering ya, seperti mantel gitu ya. Jadi anak itu tidak terlalu kalau habis mandi kan kita handuki, kita kasihkan baby tub itu ya, baby tub itu, kemudian kita lihat biasanya kan kulitnya kering. Kalau dengan baby oil itu akan berbeda ya, lebih lembut ya, lebih kenyal ya. Juga untuk baby menggunakan yang kali baby yang punya ada salep apa ataupun parfum baby yang ada itunya pewanginya, lebih baik yang biasa saja. Baik itu untuk sabun maupun untuk pelembabnya yang tanpa parfum ya. Kemudian untuk perhiasan ya biasanya yang baby yang cewek-cewek itu pakai amping ya, sebaiknya dihindari dulu saja ya. Terus coba ya, kita coba ya untuk yang baby yang sudah makan makanan tambahan ya, kita coba dulu ya untuk seafood, telur ataupun kacang-kacangan yang mengandung susu coklat ya terutama, kita coba dulu sedikit demi sedikit ya. Misalnya kita coba telur, misalnya kalau baby biasanya 1/4 atau 1/8, sedikit saja kita coba ya. Apakah menimbulkan alergi atau tidak? Demikian juga seafood ya, seafood yang terlalu keras ya, terlalu ya misalnya ikan-ikan lele atau ikan yang gurame itu sebaiknya kita coba yang sedikit ya. Sepengetahuan saya, pengalaman saya, seafood yang paling bisa diterima oleh baby itu tuna ya, tuna atau salmon, tapi yang sedikit aja.
Kita coba sedikit ya. Misalnya hari ini kita coba telur. Seminggu berikutnya sudah tidak alergi. Oke. Kemudian kita coba minggu berikutnya kita dengan seafood, tuna atau apa atau apa ya tadi ya, tuna atau salmon sedikit aja. Tidak alergi. Kita berikutnya coba minggu berikutnya kacang-kacangan, terus kita demikian. Kalau misalnya telur seper 8 aja alergi, stop dulu. Berikan tenggang waktu 1 minggu supaya dinetralisir oleh tubuh babynya. Jangan coba yang makanan menimbulkan alergi. Setelah itu tidak alergi, kita coba seling dengan seafood. Terus demikian terus dicoba terus ya. Kita coba. Itu memang perlu ketelatenan dari ibu-ibu ya, bunda-bunda yang bekerja. Ya, kita beritahu ke susternya ya. Kita memang tidak bisa sembarangan gitu ya. Kita makannya tahap demi tahap. Slide berikutnya. Nah, bagaimanakah perawatan yang diperlukan? Tadi saya sebutkan bahwa kita gunakan baby oil ya. Baby oil sebaiknya kita kasihkan di air ya, di bathtub itu aja ya. Mungkin dengan secara langsung itu kadang-kadang menimbulkan iritasi ya. Ya, pengalaman saya lebih baik diberikan di bathtubnya saja, sama saja ya. Bathtub tetes demi tetes itu ya, asalkan ada minyaknya cukup untuk memandikan, itu sudah cukup baik ya. Kemudian sabun ya, sabun itu yang tanpa pewangi ya. Gunakan sabun tanpa pewangi ya. Sabun yang tidak menimbulkan alergi itu ada khusus ya, sabun khusus ya, itu untuk alergi ya. Gunakan air yang suam-suam kuku ya. Setelah itu untuk pelembabnya kita yang pelembab yang tanpa pewangi dengan komposisi yang natural aja ya, natural aja ya. Dan untuk tabir surya ya, tabir surya itu kita ada khusus ya, tabir surya itu kalau kita baby kadang berjemur ya, berjemur kita khusus ya, berjemur itu bagus karena untuk vitamin D, tapi menurut teori yang terbaru sebaiknya karena ozon kita sudah terbuka, sebaiknya itu di dalam kamar saja yang ada kaca jendelanya, ada sinar matahari masuk. Itu cukup ya. Kemudian gunakan goggle ya, goggle untuk kacamata baby ya, karena kita kan sekarang kan ozon ya, jadi sinar matahari yang UVC segala sudah bisa masuk, padahal itu sangat berbahaya. Sebaiknya pakai kacamata yang dengan goggle ya, ada goggle-nya itu ya untuk berjemur dan bolak-balikkan saja, tidak usah terlalu lama ya. Kemudian untuk kalau perlu ya, kata kita untuk tabir surya, bila bunda ngajak jalan-jalan itu tabir surya sebaiknya itu digunakan pada usia baby 6 bulan ya, 6 bulan baru bisa digunakan tabir surya untuk baby ya. Itu SPF-nya sekitar 25 ya, sekarang udah 25. Gunakan jangan seluruh tubuh, gunakan yang oleskan yang kena sinar matahari saja ya. Sinar matahari saja cukup, karena bagaimanapun salep itu ya tabir kayak seperti tabir surya ada maksimal ya, tidak bisa dioleskan seluruh badan, tidak bisa. Jadi bunda cukup dioleskan yang kena paparan sinar matahari. Untuk 1 tahun bisa kita naikkan SPF-nya ya, bisa sampai 30 atau 40. Dan itu juga dioleskan pada yang kena matahari ya. Ya. Nah ini ya kadang-kadang bunda ketemu ya ada baby kok ini kok kulitnya kok yang baru lahir terutama kok ada seperti ketumbe, seperti kerak-kerak seperti itu ya. Nah ini biasanya bunda mengambil ya dicuili begitu ya, betulnya tidak boleh ya. Kenapa? Itu menimbulkan luka pada kulit bayi, malah menimbulkan infeksi ya. Cukup diberikan dikompres air suam-suam kuku aja ya, suam-suam kuku. Setelah itu diberikan baby oil ya, biar kulit keraknya lunak. Itu jangan khawatir bunda atau kok ini nempel terus. Nanti kalau kulit di bawah kulit kerak itu sudah normal, sudah pulih ya, sudah rata ya,
nanti kulit yang berkerak itu akan lepas sendiri ya. Cukup Bunda oles-oleskan aja dengan baby oil ya, jangan dicuili ya. Tidak apa-apa. Ini adalah fisiologis ya, fisiologis pada baby ya, pada baby ya. Ini adalah sebetulnya ini juga lengketan dari air ketuban ibu ya yang nempel, enggak apa-apa. Nanti kalau berjalannya waktu ini akan lepas sendiri ya. Cukup dikompres air hangat, setelah itu baru dikasih baby oil ya. Cukup sabar ya Bunda ya, enggak usah khawatir ya. Slide-nya berikutnya. Nah ini tadi sudah ya, tadi sudah saya paparkan ya, kompres dengan air hangat, tidak usah terlalu lama ya, tidak usah terlalu lama, cukup 3 menit atau 5 menit ya paling lama itu ya. Nah setelah itu kompresnya dilepas, nunggu kering ya, dihandukin, nunggu kering ya, gunakan baby oil saja. Baby oil yang di pasaran itu bisa cukup ya untuk dioles-oleskan ya. Slide. Nah ini sering kita jumpai ya, karena sering kita baby-baby menggunakan popok diapers ya. Kadang ini namanya dermatitis popok ya. Pada baby normal pun sering juga dijumpai demikian ya. Tapi pada baby yang alergi itu lebih rentan ya, lebih rentan dengan diapers ya. Nah kalau kita jumpai seperti ini, apa yang Bunda lakukan ya? Sementara Bunda jangan menggunakan diapers, kita pakai popok kain biasa saja ya. Supaya apa? Supaya ada udara yang, sirkulasi udara yang masuk. Nah kalau demikian, apa yang dilakukan? Bunda cukup aja dikompres, dibersihkan, kemudian dibawa ke dokter ya. Dibawa ke dokter, nanti kita lihat ya. Biasanya seperti ini ada ketumpangan bakteri, ada ketumpangan jamur, ada iritasi kulit baby ya, iritasi, jadi kulitnya ada luka-lukanya ya. Nanti ya dokter akan memberikan obat salep ya, terutama salep ya, salep yang kita gunakan sehari biasanya 2 kali ya setelah mandi ya. Dikompres dulu, kemudian setelah kering gunakan salep ya, biarkan dulu sampai kering, dikasih bedak ya Bunda supaya tidak lengket dengan popoknya. Kasih bedak aja ya, bedak ya tipis-tipis aja, baru gunakan popok kain Bunda ya, jangan gunakan diapers ya, popok kain aja ya. Terus ditelateni ya sampai kulitnya jadi normal kembali ya. Dan ini seringkali berulang Bunda, makanya itu kita ngawasi ya. Sekiranya sudah ada lecet-lecet menggunakan diapers, lepas diapersnya, pakai kain, disalep gunakan pakai popok kain. Memang lebih ideal popok kain ya, karena apa? Karena ada sirkulasi udara dan tidak terlalu nempel sekali pada paha bayi, paha dan pantat babynya. Ya. Tapi kan kita juga ibu modern kan juga ribet ya kalau pakai popok kain ya, itu kan ya harus nyuci, harus jemur, atau kalau pakai diapers kan harus sekali buang. Tapi dengan demikian, tapi kita tahu Bunda bahwa anak ini memang tidak bisa terlalu sering menggunakan diapers ya. Ya memang harus kita telaten ya pakai popok kain ya. Slide berikutnya. Nah ini ya sering diganti popoknya ya, terutama popok ya, pakai popok kain saja Bunda, dan sementara jangan menggunakan diapers ya, ganti popok biasa saja ya. Slide berikutnya. Nah ini ya tadi ya, kita untuk berjemur ya memang perlu ya, karena untuk pertumbuhan tulang perlu vitamin D ya. Kita gunakan dengan kacamata baby ya untuk untuk mengurangi paparan sinar matahari, dan pemberian sunscreen yang digunakan untuk baby usia 6 bulan ke atas ya. Baby baru lahir tidak dianjurkan menggunakan sunscreen ya Bunda, ingat ya. Kenapa? Karena kulitnya memang belum sempurna ya, belum sempurna, sehingga pemberian sunscreen terlalu dini akan malah menimbulkan iritasi, tidak baik ya.
memberikan kulit jadi kering dan lebih sensitif ya. Sebaiknya baby yang sebelum usia 6 bulan memang tidak dianjurkan dengan paparan sinar matahari yang terlalu ekstrim ya. Kalau sekedar Bunda bawa ke mobil kena sinar matahari tidak apa-apa, tapi kalau dengan berjemur, nah sebaiknya dijemurnya itu ya kemarin itu ada itu yang dianjurkan di ruangan aja, ruangan dengan kaca ya, kaca di dalam kaca jendela ada sinar matahari masuk ya, di dalam saja, di dalam ruangan saja ya. Sampai usia 6 bulan, setelah usia 6 bulan silahkan dibawa ke sinar matahari yang pagi hari ya, jangan lebih dari jam 9 ya, pagi hari seperti matahari baru terbit itu lebih bagus lagi ya, tidak terlalu mataharinya terlalu keras ya. Slide ya. Nah, terima kasih Bunda atas perhatiannya tadi mendengarkan paparan saya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti kita diskusi bersama-sama. Ya. Iya dokter. Terima kasih dokter, materinya sangat bagus, menarik dokter, dan sangat informatif sekali dok. Bener banget ya dokter ya, di zaman ibu-ibu modern sekarang ini tuh kalau punya anak perempuan tuh biasanya langsung dipakai perhiasan, didandan-dandanin ya dokter ya. Iya betul. Memang kadang-kadang kita kembali ke masa lalu ya Dokter Yovita. Iya, Dalam masa lalu kalau nenek-nenek saya itu habis dicindik itu kasih merang ya Dokter Yovita. Bukan logam, bukan emas tapi merang. benar. Yang sudah digodok ya, dipanaskan gitu. Setelah itu untuk tindik bayi. Iya dokter. Dengan itu kan sekarang dengan benang ya, benang bedah itu ya, itu pakai itu juga bisa ya. Sekarang benang bedah itu untuk biar tidak mampet itu pakai benang bedah atau pakai itu merang itu tali yang tangkai merang itu yang kecil itu. Ya, Iya gitu. dokter, coba nanti kita cari dok. Tidak menimbulkan alergi. Ya untuk ayah bunda yang mau mendandani anaknya mungkin pakai untuk mengganti perhiasan ya dokter ya. Ya, betul ya. Sekarang banyak sekali yang itu pakai itu tindik emas itu kok malah menimbulkan berair ya. Itu Bunda harus tahu ya. Misalnya kalau itu dikasih itu ya giwang yang berair itu anaknya mulai merah berair ya sebaiknya langsung dilepas ya. Kalau terus nanti malah bernanah ya. Itu dilepas biar kering dulu ya gitu ya. Iya. Dokter. Dokter sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dokter. Ini saya coba bacakan satu-satu dan mungkin pertanyaan yang cukup mirip mungkin bisa kita satukan dokter. Ini ada yang bertanya dokter. Izin bertanya dokter, kapan kita bisa mengetahui bahwa anak kita memiliki bawaan alergi pada kulit dok? Karena kan tidak semua merah itu pasti alergi ya dokter ya. Betul ya. Ya, terima kasih Dokter Yovita. Memang kalau munculnya alergi ya, itu memang ada tahapan-tahapannya. Kadang-kadang Bunda ketemu ya, kok pas baby ya kok enggak ada alergi, setelah anak kok baru usia 3 tahun baru muncul alergi, bisa juga ya. Karena pada prinsipnya alergi itu sudah ada di genetik kita. Hanya kadang munculnya kita setiap saat ya. Memang kadang-kadang tahapannya baru baby, kemudian infant, kemudian anak, baru remaja, dewasa. Nah, itu kadang-kadang tidak sesuai step by step seperti itu. Ya, itu yang kita kalau untuk baby ya itu memang kita ada khusus ya, daerah-daerah khusus ya. Misalnya saja baby baru lahir tadi seperti tadi, pipinya sudah merah ranum ya, wah itu udah alergi. Itu jelas alergi. Atau pada dahi, leher, terus dada, punggung kok seperti meruntus-meruntus alergi, atau wah itu kok merah-merah gini, nah itu juga alergi. Atau di kulit kepala kok keraknya tebal sekali, wah jangan-jangan ini muncul alergi, itu sudah pertanda alergi ya. Jadi Bunda kalau itu ya itu dari baby ya kita tahu persis ya, oh ini alergi ya. Tapi kadang-kadang kita jumpai ya, oh ini baby nggak apa-apa, kok setelah timbul anak itu kok mulai makanannya banyak macam-macam, waduh kok ini timbul gatal-gatal. Nah itu Bunda tahu, kok kalau misalnya kita tahu, oh makan susu coklat, waduh kok ini gatal semua ya badannya ya, nggak ada tanda apa kok gatal lah, itu berarti harus
lakukan tes alergi, paling ideal seperti itu Dokter Yovita. Jadi kita tahu alerginya apa. Kenapa demikian? Kadang-kadang ya kita coklat alergi, kadang-kadang kacang mungkin kita tidak awalnya enggak alergi ya, tapi kok lama-lama timbul alergi ya. Nah, taunya begitu kita lebih baik tes alergi. Karena apa? Karena kalau kita diet makanan, ya diet makanan alergi semuanya, wah ini masa pertumbuhan kan enggak mungkin kita diet semuanya. Ya dokter. Nah, mesti ada beberapa yang bisa dimakan dan beberapa bisa kita hindari. Demikian Dokter Yovita, hanya gatal saja gejala awalnya. Maka sesuatu gatal, nah itu pertanda alergi. Oke dokter, terima kasih Ya. dokter jawabannya dokter. Ini ada pertanyaan lagi dokter, menyambung pertanyaan yang pertama dokter. Tadi kan untuk tahu merah-merah itu alergi, tadi dokter sudah bilang untuk dites alergi dokter. Kemudian untuk pertanyaan ini melanjutkan, itu bagaimana dokter kita tahu bahwa anak kita tuh pasti alergi atau itu merupakan infeksi kulit seperti dermatitis atopi gitu dokter? Oh begini, dermatitis atopi itu hanya suatu radang ya, dan sifatnya berulang. Kalau infeksi ya kita obati sembuh ya. Dan kalau atopi biasanya itu pada pipi yang dua sisi kena ya. Kalau infeksi merah itu hanya satu sisi ya. Tadi hanya satu sisi, kemungkinan digigit nyamuk. Bekasnya nggak bisa hilang-hilang ya. Itu mungkin gigitan nyamuk yang membekas ya. Kalau infeksi bisa juga, tapi kan tidak dua sisi. Kalau alergi itu dua sisi. Hanya pada yang alergi, digigit nyamuk itu bekasnya itu yang sering dikeluhkan oleh bunda-bunda semua, itu bekasnya kok jadi hitam gitu loh. Kok nggak bisa hilang-hilang. Kalau tidak alergi, disalepi aja hilang tanpa bekas. Begitu Dokter Yovita. Ya itu. Ya dokter, jadi lokasinya ya dokter ya. Iya, iya, iya. Ya, dok. Ada pertanyaan lagi dokter. Ini izin bertanya dokter, bila anak memang ada bekas alergi yang seperti sudah tadi dipaparkan, apakah anak bisa langsung diberikan obat sirup anti alergi dokter, atau kita boleh dari menghindari makanan atau pencetusnya, atau kita bisa langsung memberikan obat pada anak tersebut dokter? Oh gini, ya kadang-kadang kita tuh begini ya, orang tua tuh kadang-kadang saking sayangnya sama anak ya, tahu bahwa anaknya tuh ini makan ikan pasti alergi, kita obati dulu dengan obat alergi biar bisa makan ikan, biar tidak alergi. Itu sebetulnya tuh terbalik ya. Bagaimanapun obat itu mesti ada efek sampingnya ya. Nah, obat sirup anti alergi ya memang menghindari alergi, tapi efek sampingnya kan bisa macam-macam ya. Lebih baik kita menghindari kalau makanan itu memang jadi alergi ya. Jangan dianukan tadi obatnya sayang anak memang itu, tapi dampak sampingnya ya Bunda, sebaiknya jangan dibalik ya Bunda, biar anaknya bisa makan kita ngasih obat sirup dulu anti alergi, jangan ya. Dampaknya kalau dampak jangka panjangnya itu efek sampingnya terlalu banyak ya, nanti untuk mempengaruhi pertumbuhan anak ya. Jadi biarkan anak kalau memang alergi ya, kalau memang alergi gurame ya seluruh keluarga jangan makan gurame ya, kasihan anaknya nanti kepengen ya, kita ganti makanan yang lainnya. Untuk gizinya kita rubah dengan makanan yang lain yang asupannya sama ya. Demikian Dokter Yovita, jangan itu ya. Iya dokter. Minum obat ya anti alergi sembarangan ya, harus sesuai dengan aturannya Iya ya. dokter. Banyak sekali soalnya dokter ya, ayah bunda itu tiba-tiba langsung kasih obat supaya anaknya tetap bisa makan. Iya betul ya, tapi dampaknya Bunda nanti pertumbuhannya anak jadi terganggu ya, kasihan nanti ya. Ya dokter, jadi pertama menghindari makanan pencetusnya dokter, diganti dengan makanan yang lain supaya status gizi anaknya juga tetap baik ya dokter ya. Perkembangan tidak terhambat ya dokter. Betul, Oke betul. dokter. Ya, ada pertanyaan selanjutnya dokter. Ini pertanyaannya, izin bertanya dokter, untuk kulit anak yang alergi, misalnya anaknya kan tadi kemerahan, terus hitam, gatal ya dokter, kemudian kering, apakah boleh diberikan bedak? Kebanyakan ibu-ibu itu kan ada namanya bedak dingin dokter yang diberikan kepada anaknya itu, kira-kira boleh nggak dokter diberikan bedak seperti itu dokter pada anak alergi? Oh boleh, enggak apa-apa.
Enggak apa-apa diberikan untuk bedak gatal ya. Biasanya kalau untuk habis mandi ya, kalau misalnya ya biasanya kita kasih pelembab ya, kasih salep dulu untuk yang itu yang hitam-hitam ya, atau untuk gatalnya. Kemudian nunggu kering baru dikasihkan bedak gatal, tidak apa-apa. Asalkan bedak gatal itu tidak digunakan setiap hari ya. Bagaimanapun bedak gatal itu malah bisa pemicu menimbulkan kulit jadi kering ya. Jadi tidak boleh terlalu sering ya. Hanya untuk pas gatal saja silahkan menggunakan bedak gatal. Jadi pada saat anak terlihat gatal, kemudian diberikannya juga pada kondisi kering ya dokter ya. Untuk bedaknya sendiri itu ada bedak khusus kah dokter, atau bedak yang harus dari apotek tertentu, atau bedak secara umum dokter bisa diberikan kepada anak alergi itu dok? Ada bedak-bedak yang khusus yang untuk bedak anak ya, khusus untuk anak. Jadi untuk menghindari bedak dingin khusus untuk anak tuh ada banyak kok di pasaran, itu banyak ya. Jadi boleh diberikan ya dokter ya? Boleh, hanya khusus untuk anak, kan ada yang untuk dewasa, ada yang untuk anak. Kita gunakannya untuk baby dan anak ya. Ya dokter, berarti bisa diberikan khusus untuk anak, namun tidak terlalu sering dan posisinya pada saat keadaan yang kering ya dokter ya, kulit anak. Apalah saja ya. Ya dokter, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi dokter. Ini pada anak dengan dermatitis popok dokter, kemudian kan tadi diminta untuk menghentikan penggunaan diaper, diganti dengan popok kain dokter. Itu untuk menggunakan popok kain itu bisa diberikan berapa lama ya dokter, dan maksudnya sampai kapan kita baru bisa pakai diaper lagi dokter? Kalau itu kemerahannya sudah sembuh ya, sudah hilang, bisa berikan diapers. Hanya kalau sudah seperti itu, kita tidak boleh menggunakan diapers setiap hari dan sepanjang waktu ya. Kita gunakan diapers pada waktu pergi saja, kalau kita ajak pergi. Paling baik menggunakan popok kain yang dari katun. Katun ada itu, popok kain dari katun. Karena menyerap ya dokter ya? Ya lebih menyerap. Kalau popok katun itu ada sirkulasi udara, jadi mengurangi lengketnya dan bisa untuk sirkulasi udara kulit ya. Kalau diapers itu kan pampers itu kan lebih melengket ya, lebih lengket, jadi sering sekali menimbulkan alergi ya. Bunda, sebaiknya kalau pas pergi saja gunakan diapers ya. Kalau harian di rumah lebih baik pakai popok saja, popok kain ya, lebih bagus ya. Oh iya dokter, terima kasih dokter. Mungkin sekarang kan banyak ibu-ibu modern ya dokter, mungkin wanita karir juga bekerja, jadi lebih mudah untuk menggunakan diaper. Diaper juga sekarang bentuknya seperti celana langsung dokter, jadi lebih mudah. Tapi ya itu kalau sudah seperti sebaiknya kita ngurangi aja lah dengan pampers ya. Ya dokter, untuk ayah bunda ya berarti harus tetap sabar dan telaten ya dokter ya. Ya dokter. Ada pertanyaan lagi dokter. Ini ada bunda yang memiliki anak dengan alergi, kemudian pergi beli obat, diberikan krim itu dengan kandungannya itu dilihat ada dexpantenol dokter. Apakah kandungan itu bisa membantu menyembuhkan ruam popok pada anak tersebut dokter? Ya, pada prinsipnya untuk ruang popok itu memang bisa digunakan seperti itu ya, tapi memang kita gunakannya memang harus kita lihat kondisi kulitnya ya. Apabila kondisi kulitnya itu sudah membaik ya, kita kurangi dulu. Jadi pemberian salep itu ada tahapannya. Misalnya kalau dia berat, kita gunakan yang lebih kuat ya. Salep yang lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kalau itu lesinya ya, lukanya itu sudah mulai membaik, salep itu harus kita kurangi dosisnya Bunda. Jadi kalau kita terlalu kuat memberikan salep dalam jangka waktu lama, itu akan memberikan ketergantungan salep ya. Jadi kita kalau lesinya sudah membaik, biasanya kalau kita ke dokter, kita beritahu kapan kita harus kontrol. Karena dokter memperkirakan obat ini kuat, kita berikan 3 hari saja. Bunda harus kontrol nanti 3 hari lagi, karena dokter sudah memperkirakan 3 hari itu lukanya itu sudah membaik, sehingga dosis salepnya akan dikurangi supaya tidak menimbulkan ketergantungan obat. Ya, begitu Bunda. Jadi dexpantenol boleh digunakan, tapi pada lesi yang sudah masih luka yang berat ya. Nanti seiring berjalannya waktu sudah membaik, Bunda kontrol lagi
ke dokter untuk mengurangi dosis salepnya ya. Kita balik ya dengan dikurangi, dosisnya dikurangi ya untuk bahan intinya dan lebih banyak kita gunakan pelembab supaya kulitnya tuh lebih cepat membaik, regenerasi kulitnya lebih cepat lagi ya. Dokter. Berarti tetap diberikan sesuai dengan kondisi sakitnya itu ya dokter, alerginya itu berat atau tidak dokter. Kemudian untuk dosisnya juga harus tetap diberikan sesuai dosis, sesuai anjuran dari dokter kulitnya ya dokter ya. Tidak bisa sembarang ya dokter. Ya, tidak bisa untuk sepanjang waktu ya. Iya dokter. Ada pertanyaan lagi dokter. Selamat pagi dokter, izin bertanya, apakah perlu digunakan krim setelah anak dilakukan berjemur? Kemudian untuk sunscreen-nya itu yang bisa dipakai itu seperti apa? Kemudian untuk tadi dijemur juga dokter, itu kira-kira berapa lama ya dokter? Dan waktu yang tepat untuk anak berjemur, karena kan sekarang katanya berjemur lebih baik di ruangan ya dokter, beda sama dulu ya dokter ya. Betul ya. Ya dokter. Jadi kalau misalnya kita melihat kondisi kulit anak, dan ini saya anjurkan untuk baby yang usia 6 bulan ke atas ya, kita 6 bulan ke atas ya, 6 bulan ke atas kita bawa keluar ya, kita bawa keluar, kita lihat kondisi kulit babynya ya, kita pagi ya, seandainya si baby ini ya kita jemur ya, kita biasanya jemur Bunda, biasanya kita punggung dulu ya Bunda, kita jemur bukan badan dulu tapi punggung. Punggung dulu, iya punggung dulu dengan kita gendong ya, kita gendong dengan kita kita di pundak itu ya kita jemur dulu. Seandainya baby sudah kemerahan atau kulitnya berkeringat sudah kita cukup, karena berarti itu sudah panas ya, badan baby sudah panas, kita sudah berkeringat kita cukup, atau sudah kulitnya sudah hangat kita sudah bawa masuk ya, kita masuk dan jangan langsung dimandikan ya, kita lap-lap dulu kalau kulitnya sudah dingin, nah kita baru mandikan dengan air suam-suam kuku ya. Kalau itu setelah mandi ya, setelah mandi biasanya kita berikan pelembab, itu yang dimaksud mungkin salep itu krim ya, pelembab gunakan yang kulit yang kering aja Bunda, tidak seluruh badan. Yang kering mana? Biasanya daerah tungkai bawah maupun di daerah lengan. Kering-kering aja kita kasihkan pelembab ya, itu aja ya. Dan untuk penggunaan sunscreen tadi ya, ada pertanyaan ya, penggunaan menggunakan sunscreen-nya apa dok? Sunscreen-nya ada sunscreen baby ya, karena saya tidak bisa memberikan merek dagang ya, kita bisa pertanyakan aja kan, mungkin kalau Bunda misalnya ke dokter ya, kita kontrol atau ada kelainan kulitnya, bisa Bunda tanyakan sunscreen-nya yang cocok apa ya, karena untuk baby ada tahapannya ya. Untuk baby usia 6 bulan apa saja kandungannya, baby usia 1 tahun apa ya kandungannya, untuk anak-anak di usia 6 tahun 12 tahun itu akan berbeda Bunda. Dan untuk dewasa Bunda ada untuk 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun itu ada isinya yang berbeda Bunda. Ada beberapa bahan yang harus kita gantikan dengan natural untuk baby ya, untuk baby. Jadi tidak bisa dimasukkan ya. Ada khusus untuk baby ya, ada SPF-nya sekitar 20-25 ya, karena dulu ada yang 10-15, sekarang nggak bisa mempan dengan UVC ya, kita naikkan sampai 25. Dan kita khusus, kita natural, banyak bahan natural yang ada di dalam kandungan untuk baby ya. Jadi Bunda nanti kalau kontrol kalau pakai sunscreen yang untuk gantung usia anak ya, untuk baby ya. Ya dokter, jadi sesuai dengan usianya juga ya dokter, dan khusus untuk bayi, produk-produk yang natural juga tetap lebih baik ya dokter ya. Nah, bagian baby untuk natural banyak masuk ya di dalam kandungan baby ya. Maaf dokter Yovita, saya tidak bisa menyebutkan merek dagang. Oke, ya dokter, karena bukan promosi dokter sini. Ya dokter. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Jadi pada anak yang mungkin sudah dites alergi dokter, misalnya anaknya itu alergi telur atau alergi kecap atau makanan-makanan tertentu dokter, dari hasil tes alerginya, apakah bagi bayi yang seperti itu dokter memiliki riwayat alergi untuk dilakukan terapi desensitisasi dokter? Itu bagaimana ya dokter caranya dokter? Nah, jadi dokter Novita, untuk desensitisasi itu hanya diberikan pada usia dewasa.
Dokter Jovita. Kenapa demikian? Karena desensitisasi itu ada risikonya, bisa terjadi ada flare yang berkepanjangan dan flare yang ada kadang-kadang malah menimbulkan shock. Jadi kita berikan pada usia, saya juga melakukan desensitisasi, tapi saya ada usia dewasa ya, Dokter Jovita, karena tidak dianjurkan pada usia anak-anak DBB sampai usia anak itu tidak bisa. Remaja pun kita lihat-lihat dulu. Remaja itu kalau badannya sudah oke, bisa. Tapi kalau badannya kecil, berat badannya kecil memang tidak dianjurkan. Dan tes alergi bisa dilakukan pada usia 0 bulan karena biasanya beberapa vaksin ya itu bahan kandungannya, bahan zat pembawanya itu dari albumin. Albumin kita tahu itu adalah zat putih telur ya. Kadang-kadang dokter anak itu kadang-kadang kalau anaknya atau riwayat alergi punya berat, anaknya ada riwayat ada gejala berat, kita melakukan tes alergi dulu. Tidak apa-apa mundur sebentar ya daripada anaknya babynya alergi. Jadi ada beberapa indikasi yang untuk tes alergi ya. Dan Bunda apabila sudah tes alergi tadi sebutkan bahwa ada alergi telur. Misalnya ikan lele, misalnya kita alergi kacang ya. Bunda tidak perlu kalau putih telur ataupun susu alergi kita diet seumur hidup alergi, tidak demikian. Biarkan itu dia bebas susu dulu ya, susu apa bahan alergi dulu, biarkan itu. Kalau baby biasanya saya kasih waktu 2 minggu, seminggu 2 minggu bebas, atau kalau untuk anak-anak 1 bulan bebas makan yang tidak boleh makan yang menimbulkan alergi. Setelah itu selama 1 bulan itu tidak ada alergi, saya cobakan ya, misalnya anak tidak kasihkan telur, 1 telur jangan dulu, kita coba 1/8 telur dulu. 1/8 telur tadi alergi. Misalnya kuning telur, kita 1/8 kuning telur kita coba alergi dulu. Selama 1 minggu lah kita coba ya. Tiap hari dikasihkan 1/8 kuning telur sama. Wah ini enggak alergi. Besok minggu berikutnya kita tingkatkan lagi 1/4 kuning telur. Nah 1/4 alergi, wah itu kok alergi. Nah berarti anak tersebut hanya kuat 1/8 kuning telur saja, tidak boleh lebih dari itu, nanti akan alergi. Jadi kita selang-seling kita kombinasikan dengan makanan yang lain, tidak harus kuning telur kan, kita bisa makanan yang gizi yang lain kita ganti, misalnya daging sapi oke, gitu ya, tidak apa-apa, proteinnya kan hampir sama, tidak apa-apa. Jadi dietnya seperti itu. Bunda jangan bilang kok alergi ini seumur hidup, tidak ya. Itu hanya anak itu, tiap anak punya porsinya masing-masing. Ada anak yang bisa 1 telur kuning telur tiap hari bisa, ada anak yang 1/8 kuning telur pun hanya bisa dimakan seminggu sekali, tidak apa-apa. Kita ganti gizi yang lain ya, tadi sudah sebutkan, bisa daging sapi oke ya, kasih makanan yang lain misalnya ikan apa boleh ya. Jadi tidak seperti itu ya, Dokter Jovita, hanya itu yang saya sampaikan ya. Ya dokter, terima kasih dokter. Soalnya banyak bunda yang jadi takut ya dokter kasih makanan, kemudian anaknya jadi kurus juga dokter. Sampai kurus kita harapkan ya. Jadi jangan takut ya, itu porsinya memang anak beda-beda ya, nggak bisa semua sama ya kita ya. Jadi porsinya tetap dicoba disesuaikan ya dokter dengan kemampuan anak. Betul ya. Kemudian untuk kreativitas dari bunda juga untuk makannya itu mesti dikombinasikannya itu seperti apa untuk mengganti protein untuk pertumbuhan anak tersebut ya dokter ya. Ya betul. Oke dokter. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dokter. Apakah pada bayi yang sedang mengalami alergi pada kulit kepala dokter seperti yang tadi digambar slide waktu pemaparan dokter, apakah ada memerlukan pemberian sampo khusus dokter untuk anak tersebut dok? Oh kalau saya kira samponya tidak. Sampo baby aja tidak apa-apa. Itu kan hanya suatu proses ya, proses perkembangan kulit baby ya. Jadi tidak usah khawatir perlu sampo anti ketombean, tidak perlu ya, sampo baby aja biasa. Nanti kalau kulitnya ya di bawah kerak itu sudah normal ya, sudah regenerasi normal, kerak itu akan lepas sendiri kok, tidak masalah. Tidak perlu sampo khusus, hanya Bunda perlu harus telaten menggunakan
dengan baby oil. Baby oil ngolesin, dah nanti kering, sudah itu habis mandi diolesi baby oil lagi. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tiap anak berbeda perkembangan kulitnya ya. Itu hanya kebetulan anak itu ya perkembangannya agak lambat, itu biasa. Itu untuk orang atopi ya, untuk alergi biasa seperti itu ya. Nanti akan normal kembali. Itu seperti sisik biasa kok ya, seperti sisik kulit yang kebetulan nempel di kepala gitu aja. Iya dokter. Ya, itu tadi juga ya seperti tadi dokter sudah bilang ya dokter, untuk rak kepala seperti itu tidak boleh dikopek ya dokter, karena malah rentan infeksi ya dokter. Ya, infeksi malah anaknya sakit nanti, kesakitan nanti, enggak apa-apa ya. Ya. Karena masih banyak ayah bunda sepertinya yang melihat itu sepertinya harus dikopek, dibersihkan. Ya, enggak apa-apa ya. Iya dokter. Ya, terima kasih dokter. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dok, bagaimana ya cara penanganan pertama dalam menangani kulit bagi anak saya yang terkena gigitan serangga, sepertinya gigitan tungau dokter? Oh, gigitan tungau? Oh, enggak apa ya tungau. Biasanya itu tergantung lokasinya di mana ya. Kalau itu diberikan obat yang itu ya untuk alergi ya, cuma ya begini. Untuk tungau dengan di muka maupun di dada atau di perut atau di kaki itu salepnya berbeda ya. Karena apa? Karena ketebalan kulit di wajah atau di tangan, di kepala itu berbeda. Jadi penanganannya tuh perlu berbeda. Salepnya itu bisa diatasi ya. Oh Bunda, saya berikan pesan ya Bunda, kalau Anda punya anak atau baby yang alergi, sebaiknya tuh menyimpan salep untuk alergi di kulkas. Karena apa? Karena kalau kita misalnya tungau atau nyamuk, itu segera diberikan salep untuk anti alerginya agar tidak membekas ya. Biasanya kalau kulitnya anak alergi cepat sekali menghitam, memang seperti itu ya. Reaksinya begitu cepat sekali menimbulkan bercak warna hitam ya. Jadi Bunda kalau punya anak alergi, biasanya anak tuh sering main di tanah ya, mungkin di lantai ya, manjat-manjat pohon, itu kegigit semut kegigit langsung diberi salep. Untuk anak lebih nyaman karena tidak menimbulkan rasa gatal yang berkepanjangan dan tidak menimbulkan bekas ya. Tetap harus disalepi aja, enggak apa-apa itu ya anak-anak. Hanya cepat diberi itu maka tidak memberikan bekas hitam, dan anak lebih merasa dingin kalau disalepi, gatalnya tuh hilang, itu cepat hilang ya. Tidak digaruk juga ya dokter. Tidak digaruk, langsung disalepi, anak itu berhenti menangis lah, pertandanya itu parameternya berhenti menangis berarti nyaman sudah. Oke dokter. Ya. Untuk hitam itu kurang lebih kalau sudah hitam itu kurang lebih bisa hilang atau berapa lama dokter untuk hilangnya itu dok bekasnya? Bisa hilang. Tergantung itu hitamnya tuh hitam sekali, derajat alerginya anak tuh berat atau ringan ya. Tapi biasanya anak tuh cepat sekali, tidak sampai seminggu itu sudah memudar. Karena apa? Anak itu masih masa pertumbuhan, jadi regenerasi kulitnya tuh lebih cepat dan sistem imunnya kan tidak seperti dewasa ya. Kalau dewasa tuh sistem imunnya malah sudah sempurna, malah itu hilangnya tuh malah lebih cepat. Kalau anak belum sempurna itu malah cepat sekali hilang ya, cepat sekali hilang. Gitu. Nggak usah khawatir dengan hitam-hitam ya kan. Bunda mesti takut, aduh kok jadi hitam-hitam anak itu ya. Jadi saya itu besok remaja, boleng-boleng begitu. Oh jangan khawatir. Enggak, itu anak cepat sekali menghilang, jadi mulus lagi, enggak apa-apa. Ya, dokter, apalagi anak perempuan ya dokter. Anak perempuan ya, ibu kan tuanya nanti kalau remaja itu boleng-boleng gini gimana? Aduh gitu. Enggak, jangan khawatir itu. Cepat sekali menghilang kok, enggak masalah. Ya dokter, terima kasih dokter. Ya dokter. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan dokter. Kebetulan saya ayah bunda ini dua-duanya memiliki riwayat alergi dokter. Kemudian kan kata dokter anak menjadi rentan terhadap alergi ya dokter ya. Untuk pencegahannya kurang lebih bagaimana ya dokter supaya mencegah anak kita lebih aware untuk anak kita pencegahan alerginya dokter? Oh begini ya, untuk ayah bunda yang anaknya menderita ayah bundanya alergi ya, untuk mencegahnya sebaiknya bunda itu kita memang lebih bagus dari awal kita merawat baby atau anak ya. Berikan ya kalau sudah tahu begitu ya, cobalah kalau anaknya itu memang itu ya
dari kita awal mandi dulu. Mandi itu gunakan sabun ya, yang untuk ada khusus ya untuk alergi. Memang sabunnya itu lebih berminyak, tidak berbau, baunya tuh lah bau ya istilah kita Jawa rotu agak tengik ya, tapi itu bagus ya untuk itu. Dan juga nanti setelah mandi gunakan pelembab ya, pelembab yang kering itu, pelembab untuk yang kulit yang dioleskan pada yang kulit kering ya. Terus kita hindari coba Bunda, kalau anak alergi guna diet makanannya kita harus seimbang ya. Jangan terlalu memberikan anak misalnya terlalu banyak menggunakan minyak atau menggunakan yang terlalu seafood. Kita harus menggunakan gizi yang seimbang supaya alergi itu tidak muncul terlalu cepat dan terlalu berat. Ya, makanannya, gizinya harus gizi seimbang. Kita banyak makan sayur, banyak makan buah. Anak-anak dididik seperti itu, ya. Dan kulitnya juga harus kita rawat dari awal, ya. Nanti setelah remaja biasanya muncul jerawat lebih awal, tapi tidak apa-apa, kita dirawat aja, tidak masalah. Dokter, kemudian berarti itu untuk produk-produk hipoalergenik itu bisa bermanfaat ya dokter untuk diberikan dok? Iya sangat bermanfaat, hanya keluhannya memang itu kan non parfum ya, jadi baunya yang banyak dikeluhkan dan lebih berminyak itu memang tidak nyaman. Memang tapi itu adalah itu yang terbaik ya, karena kandungannya lebih ke arah untuk barrier kulit, untuk apa seperti barrier itu apa seperti apa untuk cover kulitnya supaya tidak terlalu rentan ya, karena anak alergi itu ya kalau cuaca ekstrim itu sering menimbulkan gatal, cuaca terlalu panas terlalu dingin biasanya akan kambuh alerginya. Itu yang itu yang kita, jadi makanya kita berikan yang pelembab yang untuk alergi ya. Jadi itu lebih untuk melindungi kulit dari alergen yang dari luar ya. Memang itu yang dikeluhkan, tapi itu adalah bagus ya, bagus itu untuk dipakai. Dokter, ini ada pertanyaan lagi. Selamat pagi dokter, izin bertanya untuk pemberian salep dengan kandungan steroid dokter pada bayi dengan dermatitis, apakah boleh diberikan? Kemudian katanya ada yang jenis steroidnya hidrokortison itu, apakah bisa diberikan atau mungkin lebih cocok untuk jenis salep steroid yang lain dokter? Ya begini ya, pemberian steroid itu kalau untuk dokter diperlukan apabila sangat diperlukan. Apabila sangat diperlukan, kalau diperlukan memang kita memberikan steroid tapi dalam jangka pendek, tidak untuk terus-menerus ya. Kita berikan biasanya maksimal 3 hari ya. Memang kalau hidrokortison itu steroid yang memang ringan ya, ringan. Nah ringan, jadi pemberiannya itu memang dibatasi. Setelah 3 hari sembuh tidak sembuh harus stop, karena dampaknya kulitnya menjadi lebih tipis dan malah kemerahannya lebih banyak, dan juga ada gurat-guratan seperti pembuluh darah itu ya. Itu memang tidak baik ya. Jadi dokter kulit terutama itu memberikan steroid itu kalau diperlukan, kalau sangat diperlukan. Atau bahkan kalau kita dermatitisnya di atopinya terlalu berat, kita berikan steroid yang agak kuat tapi dalam jangka waktu yang sangat cepat ya, tidak boleh lebih dari misalnya sampai seminggu, tidak ya. Kuat tapi langsung dihentikan ya. Itu bisa juga daripada kita berikan ringan dalam jangka waktu agak lama, kan lebih resikonya lebih berat untuk kulitnya ya. Kuat tapi lebih ringan. Jadi Bunda kalau untuk itu sebaiknya tidak diberikan. Sekali Bunda periksa ya, itu sudah, habis itu kalau muncul lagi lebih baik diperiksakan. Betul enggak itu atopi, atau betul enggak itu memang perlu salep sekuat itu. Nah itu yang kita anukan ya.
Ya dokter, berarti efek sampingnya juga bahaya ya dokter ya, justru ya dokter. Namanya berbahaya, kita harus waspada ya. Oke dokter, ini sebenarnya masih banyak sekali dokter pertanyaannya, namun tidak terasa sudah hampir 1 jam dokter. Nah, Sudah tidak terasa dokter Yovita, pertanyaannya banyak sekali dokter sepertinya. kita bisa saja kita bertanya dengan mungkin dengan Instagram pribadi saya, nanti akan saya balas ya, biasanya begitu ya, Ya lewat dokter. Instagram saya. Boleh silahkan nanti kalau bisa menghubungi dari dari pihak hostnya, nanti bisa dilanjutkan ke Instagram saya, nanti kan saya balas satu persatu. Dokter Retno ini kan kebetulan staf dari bagian divisi alergi imunologi ya dokter, RSUP Dokter Karyadi dokter. Jadi kalau untuk ayah ibu, ayah bunda atau pemirsa IG Live yang mungkin mau mengkonsultasikan anaknya, mungkin bisa bertanya langsung pada jadwal praktek dokter hari Rabu sampai Jumat ya dokter ya. Di Ya, Karyadi dokter. tapi bisa ya, Ya, jadi bisa silahkan langsung ya. bertanya pada ahlinya ya dokter ya, Ya, daripada sembarang ya, beli ya dokter. iya, iya betul. Ya dokter. Silakan ya, ya. Oke dokter, jadi untuk mungkin dokter bisa menyampaikan take home message buat ayah bunda dokter di rumah dalam menangani perawatan anak alergi dokter. Ya, jadi Bunda yang itu perlu kita cermati ya. Pertama ya, kita kalau merawat anak kulit alergi itu harus lebih telaten ya. Jadi Bunda tidak usah khawatir kalau anak baby saya begini itu, tidak perlu, nanti akan sembuh sendiri. Dan Bunda harus lebih bisa mengawasi ya. Kita kalau dari awal, dari baby ya, nanti perawatan kulitnya, makanannya harus kita gunakan, mungkin tidak bisa instan, Bunda harus masak sendiri, harus kita mengatur gizi sendiri. Nah, itu adalah kewajiban kita supaya anak ini alerginya tidak berkepanjangan dan tidak sering muncul, dan ketika nanti tumbuh kembangnya bisa lebih baik ya. Jadi Bunda harus lebih telaten, saran saya seperti itu ya Bunda. Jangan bosan ya, memang menjemukan, memang lebih ribet, tapi Bunda adalah ini suatu anugerah. Nanti kedepannya akan lebih baik lagi, tumbuh kembangnya lebih sehat lagi ya. Ya dokter. Pada anak agak sulit seperti itu ya dokter untuk status gizi. Tiap anak berbeda-beda ya, ya dokter Yusvita. Ya dokter. Jadi untuk ayah bunda mungkin yang ada pertanyaan bisa ke jadwal praktik dokter di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian untuk IG Live itu akunnya itu @indar.retno ya dokter ya. Bisa mungkin ditanya message ke IG beliau. Jadi ayah bunda bisa bertanya langsung pada pakarnya ya. Ya dokter. Jadi terima kasih dokter untuk menyediakan waktu untuk hari ini memberikan materi yang sangat bagus dokter. Jadi ayah bunda bisa banyak pertanyaan ini hari ini yang terjawab dokter. Ya dokter. Jadi terima kasih ya dokter untuk kesempatan hari ini. Untuk para ayah bunda juga sampai jumpa lagi untuk pada IG Live berikutnya. Ya, terima kasih Dr. Yuvita. Terima kasih ayah bunda sudah mendengarkan presentasi saya. Sampai ketemu di materi yang berbeda ya. Terima kasih. Ya, salam sehat dokter. Sehat semuanya.